Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 5 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mata yang Tercelik. Mata yang tercelik, firman Tuhan terambil dalam Markus 9 ayat yang ke-47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat tuntunan, bimbingan daripada firman Tuhan yang menolong hidup kami untuk hidup dalam kebenaran, selain kami berjuang untuk terus hidup memohon akan berkat pertolongan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mata yang tercelik. Perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, adalah bagaimana berkat-berkat Tuhan itu terus mengalir dan tidak terhenti. Itu yang kita mohonkan pagi, siang, malam, dari waktu ke waktu, agar Tuhan terus memberkati kami, agar kami hidup dalam kecukupan, agar kami dapat makan, tinggal, dan mendapatkan kehidupan yang layak, sekalipun tidak berkelebihan. Maka itu yang diharapkan. Maka semua yang disampaikan tadi adalah semua bersifat berkat, rasa aman, kecukupan, terjauh dari sakit, penyakit, mendapat pekerjaan, kita berdagang, berjualan lancar. Maka itu semua adalah berbicara tentang berkat. Namun ada satu hal yang paling utama sesungguhnya yang melebihi berkat, yaitu hidup dalam kebenaran. Dua-duanya B, satu berkat, satu benar. Yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran di dalam sudut pandang firman Allah adalah jauh lebih penting daripada hidup diberkati. Sekalipun orang yang hidup benar tentu akan diberkati. Dan diberkati pun adalah bagian daripada berkat Allah yang diberikan kepada setiap kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Mata yang kita punya, sepasang mata yang kita punya adalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan sepasang mata kita, Tuhan yang menciptakan sepasang tangan kita, Tuhan yang menciptakan sepasang kaki kita, dan Tuhan yang menciptakan seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana mungkin firman Tuhan berkata, setelah Tuhan memberikan sepasang mata, lalu Tuhan mau mencungkil satu mata, sehingga kita tinggal punya satu mata saja. Mengapa Tuhan berbuat demikian? Kalau seandainya itu Tuhan akan lakukan. Mari kita simak, baca baik-baik kembali ayatnya. Markus 9 ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Cungkilah satu mata agar kita tidak masuk ke dalam neraka, namun masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa esensi daripada ayat ini? Esensi dari ayat ini, perjuangan orang percaya yang paling utama adalah hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kelimpahan berkat. Orang yang hidup benar itu diberkati Tuhan juga. Namun urutan yang pertama adalah benar, urutan yang kedua baru berkat dan yang lainnya. Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali dibalikkan, diberkati dulu? Saya mencuri karena terpaksa. Berkatilah Tuhan, setelah Tuhan memberkati baru saya berhenti mencuri. Saya berbohong karena terpaksa, karena keadaan. Berkatilah Tuhan, setelah engkau memberkati, baru aku berhenti berbohong. Saya selingkuh karena keadaan, karena situasi yang buruk. Oleh sebab itu Tuhan, ubah dulu situasi yang buruk ini, baru aku akan setia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang berorientasi hidup menempatkan berkat lebih utama daripada hidup dalam kebenaran, maka selamanya dia akan excuse. Dia akan mencari pembenaran untuk semua apapun yang dilakukan yang dalam kesalahan. Tetapi apa yang firman Tuhan saat ini ajarkan kepada kita?
untuk mengingatkan kita supaya mata kita itu tercelik. Kalau Allah sudah menciptakan sepasang mata, maka tidak cukup hanya untuk melihat yang kita inginkan, namun untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Agar mata kita pun dikuduskan, mata kita pun dibenarkan, mata kita hanya tertuju yang pertama kali adalah kepada Allah. Allah yang sudah menyelamatkan, Allah yang sudah memberkati, Allah yang sudah menolong, Allah yang memberikan janji penyertaan yang maha sempurna. Dan katakan dalam hatimu bahwa hidupku semata-mata hanya ingin memuliakan Allah dan hidup dalam kebenaran. Setelah itu baru kemudian berkatilah aku Tuhan, agar aku terus boleh menjalani semua perintah-Mu dan hidup dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah anggota tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara sempurna, itu kita gunakan secara bertanggung jawab dengan baik, agar mata kita itu adalah mata yang tercelik. Mengapa ayat ini sedemikian keras? Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Pintu dosa adalah dari mata. Ya, dosa itu mengintip, dikatakan itu dari mata. Melihat segala sesuatu, apa yang kau inginkan, barang-barang, benda-benda, kesuksesan orang membuat kita bisa berdosa dan kita kemudian iri. Lalu kita menggosip, menjelekkan orang tersebut. Kepemilikan orang lain yang kita tidak punya, lalu kita memaksakan diri untuk mencapai sesuatu yang seperti orang punya, padahal itu tidak penting buatmu dan bukan prioritas, maka engkau sudah masuk ke dalam dosa. Alkitab mengatakan, jika engkau hanya melihat dengan matamu saja seorang wanita dan engkau menginginkannya, engkau sudah berbuat dosa dan engkau sudah berzina. Itu berbicara tentang lawan jenis. Hal yang lain juga sama. Tatkala engkau melihat sesuatu secara berkelebihan dan engkau menginginkannya, sekalipun perjuanganmu mungkin tidak melanggar hukum, engkau kerja keras, namun engkau sedang mengejar mamon menjadi jauh lebih penting daripada yang lainnya. Dan kalau engkau sudah mendapatkannya, engkau tidak pernah akan puas, engkau akan kejar yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Sehingga perjuangan hidup orang-orang percaya semata-mata hanya mengejar berkat. Pentingkah berkat? Sangat penting. Saya sendiri kalau diberkati, siapa yang tidak mau secara berkelimpahan? Sangat penting. Namun posisi berkat tatkala menjadi yang paling utama, maka akan dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Melalui mata yang kita lihat, melalui organ tubuh kita yang lain juga, kita bisa berbuat dosa. Dari tubuh yang dikuduskan, diciptakan oleh Allah, kita bisa berbuat dosa dengan tubuh yang sama, yang sudah dikuduskan oleh Allah, namun kita gunakan dalam keberdosaan. Biarlah tatkala kita melihat dengan mata kita apapun juga yang menjerumuskan kita ke dalam dosa, maka biarlah pada hari ini kita memiliki mata yang tercelik, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan dua mata, tidak dengan satu mata. Semua bagian firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita, bukan buat mengancam kita, agar kita bersungguh-sungguh hidup tidak hanya berjuang untuk berkat, tapi hidup juga berjuang untuk kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ajar kami hidup terus dengan hidup dalam kebenaran dan menggunakan mata kami menjadi mata yang tercelik. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita punya mata yang tercelik dan anggota tubuh kita dikuduskan oleh Allah, hidup dalam kebenaran. Amin.